Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyama wuzzata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fada'al wal an'am wa faddala ayyamuhu ala sa'iril ayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uts ala jami'il anam wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa sobihil talam bil kamali wat tamam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa shoma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi subbihu bil anjam. Faman tab'ahu faqad nala sublatam. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih biimtithali awamiri wa jitinabi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullahi ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini adalah ucapan yang paling pas kita ucapkan pertama kali setelah melaksanakan salat Idul Fitri. Karena lafaz hamdalah adalah lafaz rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih karena kita bisa melaksanakan dan melewati bulan Ramadan dengan lancar tanpa halangan apapun. Kedua kalinya tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Narju syafa'atuhu min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib secara pribadi mengajak para jamaah untuk berintrospeksi diri. Mari kita berevaluasi diri, bagaimana selama kita 1 bulan Ramadan kemarin melewati bulan Ramadan. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa atau belum? Karena dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita ketahui, salah satunya yaitu dasar melaksanakan sholat Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti daripada perintah Ramadan adalah supaya kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Maka kali ini mari kita berevaluasi diri, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang sudah bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya hari ini kita baru saja berpisah dari bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nanti-nantikan, bahkan bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan. Di dalamnya juga ada malam Lailatul Qadar. Dan di dalamnya juga banyak sekali rahmat Allah, ampunan-ampunan Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka dari itu ada dua hal atau dua golongan
setelah Ramadan ini pergi itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Ramadan ini apa, para jamaah? Hak-hak adalah orang-orang yang menjalankan puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, makan dari harta yang halal, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu akan mendapatkan balasan darinya. Kelompok pertama ini merupakan golongan yang sangat beruntung, para jemaah. Mereka akan menjadi orang yang istimewa setelah keluar dari Ramadan. Dan Allah juga akan memberikan balasan serta pahala yang sangat banyak darinya. Ibaratnya mereka akan memanen hasil. Jadi setelah 1 bulan penuh kita di bulan Ramadan itu ibarat menanam, maka hari ini seyogyanya kita sudah waktunya panen. Jika bulan Ramadan kemarin kita menanam yang banyak, maka hari ini harusnya kita juga memanen yang banyak. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Idul Fitri adalah hari kemenangan, para jemaah. Makanya sudah seyogyanya kita harus merayakan dengan senang hati, merayakan dengan gembira. Kita kembali fitri, kembali menjadi suci kembali setelah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk pendapat dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya yaitu Mafatihul Ghaib, beliau menegaskan bahwasanya puncak balasan atas ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia adalah akhirat. Mereka akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah atas capaiannya selama di dunia. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dalam kesedihan, aman tanpa rasa takut, dan kesenangan tanpa rasa takut hilangnya nikmat tersebut. Makanya dalam awal Al-Quran atau umul kitab itu di situ ada lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Khusus untuk kita umat Islam itu kita mendapatkan Rahman dan mendapatkan Rahim. Sudah mendapatkan balasan di dunia, juga mendapatkan balasan di akhirat. Dan itulah kemenangan dari umat muslim hari ini yang perlu kita rayakan. Dan semoga ibadah-ibadah kita selama 1 bulan kemarin itu juga mendapatkan balasan di dunia, juga mendapatkan balasan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan pertama adalah golongan yang beruntung. Lantas bagaimana dengan golongan yang kedua? Golongan yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak beruntung. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menjalankan puasa, tidak menjalankan ibadah-ibadahnya, tetap melaksanakan maksiat, dan juga tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Bahkan istilahnya dalam Al-Quran itu dengan keangkuhan, kesombongan, dan juga dengan meremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri kepadanya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di sini dijelaskan sampai unta mampu masuk lubang jarum. Maka seyogyanya ini hanyalah bahasa halusnya atau kasarnya tidak mungkin
Karena tidak mungkin ada unta masuk lubang jarum. Makanya balasan daripada orang-orang kelompok kedua ini juga tidak akan mungkin mendapatkan kenikmatan. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya Tafsir wal Khawarithul Umam, beliau mengatakan orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, tidak menjalankan perintahnya karena sombong dan tidak percaya pada ayat-ayatnya, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kata kunci di sini adalah dengan sombong. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Berbeda kalanya jika meninggalkan perintah Allah itu karena udzur. Berarti itu tidak dihitung karena kesombongan. Berarti memang ada halangan. Dalam Islam ada halangan, itu pasti ada keringanan. Namun beda hal ceritanya jika kita meninggalnya karena sombong. Allah, ini bulan Ramadan, gak perlulah kita berpuasa. Itu namanya sombong. Orang-orang yang sombong seperti ini, itu tentu tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tahu semuanya, syaitonir rajim yang menjadi musuh manusia itu dikeluarkan dari surga karena ia sombong. Sombong tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bahkan dalam satu riwayat para jamaah, setan ini pernah mengadu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tolong beritahu kepada Tuhanmu bagaimana caranya biar saya bisa masuk surga kembali. Karena setan ini juga penduduk surga dulunya. Kemudian Nabi Musa menjawab, ada satu cara, wahai setan. Lantas apa cara itu? Kemudian Nabi Musa menjelaskan, silahkan kamu pergi ke makam Nabi Adam dan bersujud kepadanya sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan sombongnya setan ini menjawab, wahai Musa, semasa hidupnya Adam saja saya tidak mau sujud kepadanya, apalagi sudah meninggal. Makanya sifat kesombongan ini adalah awal mula dari syaitan dikeluarkan dari surga, dan awal mulanya syaitan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang menjalankan hak-hak Ramadan, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bulan Ramadan merupakan madrasah, merupakan sekolah bagi kita untuk memperbaiki diri sendiri. Jika pada bulan ini kita tidak berhasil memperbaiki diri, lantas di bulan manakah kita bisa melakukannya? Karena kita tidak tahu para jamaah, apakah tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Bahkan maut tidak tahu kapan datangnya. Detik ini kita masih bisa bersolat sunnah Idul Fitri, 1 detik kemudian kita tidak tahu kita masih bisa hidup atau tidak. Maka dari itu para jamaah sekalian, mari kita introspeksi diri kembali. Khotib mengajak Bapak Ibu untuk berintrospeksi diri, mengevaluasi diri. 1 bulan kemarin kita masuk golongan yang mana? Apakah kita masuk golongan yang beruntung atau kita masuk golongan yang tidak beruntung? Sekiranya kurang ibadah kita, maka setelah Idul Fitri ini mari kita perbaiki diri. Namun jika sudah baik, mari pertahankan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Itulah 2 golongan yang bisa kita jadikan cerminan dalam melakukan evaluasi capaian ibadah selama bulan Ramadan. Lantas kita di bagian yang mana? Maka itulah yang bisa khotib sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sekali lagi khotib mengingatkan Bapak Ibu, mari kita evaluasi diri. Jika Ramadan kemarin belum bagus, mari kita perbaiki diri supaya kita menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi golongan-golongan yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulina kulla amin wa antum bi khair. Barakallahu wa lakum fi hadzal yaumil karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati waz zakati was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'ah wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalina wal akhirin, al mab'utsina rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, sholatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa khuduril jam'ahi wal jama'ah wa sami wa jami'il ma'murati wal wajibat wa alamu anna Allah amarakum bi amri badan bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghi was subuha wal mukhtalifata wasyada'ida bil mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa lidzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.